panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Hai, salam, selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang kembali di ibadah online kita hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan ya, kalau kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Itu semua karena kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi adik-adik yang hari ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah online ini, silakan tinggalkan data diri adik-adik di section komen ya, so kita boleh perkenalan satu sama lain. Dan kedepannya jangan lupa tahu untuk selalu beribadah bersama kami, dan kita akan selalu beribadah bersama-sama. Oke adik-adik semua, mari saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran, jiwa raga kita ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah, memuliakan Tuhan di dalam ibadah kita ini. Mari kita mulakan ibadah online ini dengan berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman yang lain beribadah secara online dari tempat kami masing-masing. Berkati ibadah ini Bapa dari awal hingga akhir. Kiranya hari ini kami dapat memperoleh pelajaran baru dan lebih lagi meningkatkan iman, meningkatkan kasih kami kepada Engkau dan kepada sesama. Inilah Bapa segala doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, tentu kita sudah bersemangat bukan untuk memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan hari ini. Diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 di Perjanjian Baru. Dan saya akan membacakan untuk kita semua ya. Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Jadi, kalau kita mau melihat kasih Tuhan itu lebih besar lagi di dalam kehidupan kita, kita harus taat kepada perintah Tuhan yang dapat kita temukan di dalam Alkitab, dan juga dengan cara kita taat kepada orang tua atau ibu bapak kita. Dan kalau kita berada di sekolah atau di dalam pembelajaran, kita harus taat kepada para pembimbing, para cikgu. Oke adik-adik, mari kita tengok satu cerita yang berikut ini ya. Taat itu indah. Suatu hari, Menik diajak oleh ayahnya untuk pergi memancing di danau dekat rumah kakek dan neneknya. Di sepanjang perjalanan, Menik melihat ada banyak sekali pepohonan dengan bunga berwarna-warni. Ia nampak kagum dengan bunga warna-warni di pohon yang menjulang tinggi itu. Sebelum tiba di danau, Menik kembali dibuat kagum dengan bunga-bunga yang indah sekali di hamparan rumput warna-warni yang dihinggapi kupu-kupu yang cantik. Menik mencoba menangkap kupu-kupu itu, tetapi ayahnya melarang dan menasihati Menik supaya menjaga mereka agar hidup dengan baik dan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Saat tiba di danau, Menik semakin kagum dengan keindahan danau itu. Ia pun berteriak kepada ayahnya, "Wow, ayah, lihat, ada batu-batu bulat yang besar dan mengkilap, keren sekali." Ayahnya senang karena Menik dapat melihat dan mengenali betapa hebatnya Tuhan menciptakan keindahan di sepanjang danau. Dalam perjalanan pulang dari danau, ayah Menik menasehati bahwa semua keindahan itu bisa dinikmati karena manusia taat. Taat memelihara lingkungan, taat untuk tidak menebang pohon sembarangan. Penduduk di sekitar desa itu sadar bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dipelihara. Jika manusia tidak taat, maka alam pun tidak indah. Dan itu sebabnya manusia kemudian jatuh di dalam dosa. Akibatnya kehidupan ini menjadi tidak indah lagi. Tuhan bersabda dalam 2 Korintus 7 ayat 15, "Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu, apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar." Nah, jika kita taat, maka Tuhan akan semakin mengasihi kita. Begitu juga dengan orang tua kita. Jika kita taat, maka orang tua juga akan semakin menyayangi kita. Apakah kalian tahu taat itu apa? Taat adalah melakukan perintah yang benar dengan kasih. Jadi, mulai dari sekarang, kalian juga bisa taat melakukan hal-hal sederhana. Contohnya,
Ketika orang tua mengingatkan kalian untuk segera mandi dan gosok gigi, kalian harus segera melakukannya. Ketika orang tua minta kalian untuk stop nonton TV, maka kalian harus segera berhenti supaya mata tidak cepat lelah. Bagaimana? Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Melalui cerita yang baru saja kita saksikan bersama-sama dan juga pembacaan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar agar di dalam kehidupan kita ini kita harus patuh pada perintah Tuhan, kepada perintah Ibu Bapa, Cikgu, pembimbing, dan jangan lupa untuk taat dan patuh kepada setiap peraturan atau ketetapan, ketentuan yang sudah kerajaan tetapkan di dalam kehidupan kita ini dimanapun kita berada. Oke adik-adik, mari kita tutup ibadah kita ini dengan berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kiranya melalui ibadah ini adik-adik boleh semakin taat kepadamu, kepada ibu bapa mereka, kepada cikgu dan pembimbing, dan juga taat dan patuh pada setiap peraturan yang kerajaan sudah tetapkan. Berkati adik-adik Bapak dimanapun mereka berada, beserta keluarga mereka dengan berkat jasmani dan rohani, keselamatan kesehatan yang daripadamu. Dan kiranya karena kasih karunia-Mu kita boleh berjumpa kembali di minggu hadapan untuk belajar lebih lagi akan firman dan kehendak-Mu. Kami serahkan Bapa semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Alright adik-adik, jangan lupa untuk selalu beribadah bersama-sama setiap hari Ahad pukul 10 pagi. Kita jumpa minggu depan ya. See you next time.